Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengganggu waktunya Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN 6 Andolo terkait dengan kasus saya berdua Pak, selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kolaka Timur untuk mengambil sedikit waktunya Bapak dari mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral Pak. Ini saya ingin tanyakan Pak, selama ini Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak, seperti apa Pak? Untuk mengambil keputusan itu kita lihat dulu paradigmanya. Apakah dia jangka panjang atau kan ada 4 paradigma. Jadi harus kita pahami dulu. Jadi sebelum kita ambil keputusan kita lihat dulu paradigmanya. Betul sekali Pak apa yang Bapak sampaikan dalam mengidentifikasi ini dilema, kan ada 2 ya, dilema etika dengan rujukan moral. Ya harus kita tahu dulu paradigmanya ada 4. Untuk pertanyaan kedua mungkin Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan, ya, maksudnya ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan mungkin. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu tadi saya katakan bahwa kita lihat dulu paradigmanya. Setelah itu memang berat juga untuk mengambil keputusan karena dilema etika dan rujukan moral tidak jauh berbeda. Nah, dilema etika itu memang kita diperhadapkan dengan posisi benar-benar. Dia sama-sama benar. Jadi memang harus kita lihat dulu prinsipnya juga, prinsip dalam pengambilan keputusan itu. Lanjut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan di sekolah Bapak? Langkah-langkahnya itu kita lihat dulu. Sebelum kita mengambil keputusan itu kita lihat dulu apakah kasus ini jangka panjang, ataupun yang kedua apakah kita lihat individu lawan masyarakat. Kita lihat dulu, setelah itu baru kita ambil prinsip bahwa ini memang sesuai dengan prinsip yang kita jalankan, apakah demi kebaikan orang banyak atau hanya untuk kepentingan sebentar. Jadi kita lihat itu keputusannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif itu adalah memang harus kita musyawarah, atau dalam kali ini kita coaching dulu. Kita lihat dulu permasalahannya, kita lihat titik beratnya kemana. Kalau memang jangka panjang maka bisa kita pending sebentar, tapi kalau memang pengambilan keputusan langsung maka kita lihat dulu risikonya apa, dan kita lihat tingkat kepentingannya apa. Kalau hanya masih seputar pembelajaran maka itu bisa coaching sama teman atau mungkin musyawarah. Tetapi kalau berkaitan dengan melawan misalnya individu dan kebutuhan masyarakat, maka itu harus segera disegerakan, dan itu adalah pengambilan keputusan yang benar-benar harus kita pikirkan bersama. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak. Tantangannya itu tadi saya katakan bahwa memang dilema etika adalah karena pengambilan keputusan itu benar-benar. Jadi di satu sisi benar, di sisi lain benar. Jadi memang membingungkan juga. Dan kalau orang tidak paham ilmunya, tidak paham strategi pengambilan keputusannya, bisa-bisa salah kita tafsirkan, dan itu akan berakibat fatal juga. Kemudian mungkin apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Kemudian mungkin
apakah tempatnya mungkin lokasinya atau bagaimana? Kalau jadwal jelas otomatis kita lihat tingkat kebutuhannya sebenarnya. Kalau seumpama masih tadi saya katakan seputar proses pembelajaran, maka itu sebenarnya tidak perlu kita jadwalkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka itu kita jadwalkan, kita rembukan, kita musyawarahkan. Kalau hanya seputar proses pembelajaran, dilemanya apa? Maka itu perlu secara langsung ditindaklanjuti karena itu ada kepentingan untuk segera dituntaskan karena menyangkut kegiatan pembelajaran. Di sini tak lanjut. Apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau faktor pendukungnya itu tentu adalah kolaborasi dalam sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak tahu semuanya. Jadi tadi saya katakan kalau masih sekitar pembelajaran mungkin dia coaching sama-sama teman. Tetapi kalau kepentingan bersama ya itu perlu dimusyawarahkan secara bersama karena pengambilan keputusan itu bukan persoalan tergesa-gesa atau apa, tapi kita lihat dari asas manfaatnya ke depan. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari atau pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan Pak? Memang kalau dilema etika dan juga moral adalah sesuatu hal yang baru buat guru semua, pembelajaran buat semua, jadi memang perlu pendalaman. Kalau orang tidak mengerti akan yang mana dilema etika dan yang mana bujukan moral, bisa-bisa salah jalan, bisa-bisa kasus dilema etika dia bawa ke bujukan moral. Maka itu perlu keilmuannya harus lebih didalami. Dan itu harus disampaikan secara umum bahwa yang ini dilema etika, yang ini bujukan moral, yang dilema etika begini penanganannya, yang bujukan moral begini. Itu kan. Ya. Terima kasih Pak atas segala apa yang kita lakukan di sekolah atau kasus-kasus apa yang kita hadapi di sekolah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Bapak bisa kami manfaatkan di sekolah kami, khususnya di saya berdua dengan Ibu Asra bisa. Ya terkhusus juga untuk pribadi saya, kami maksudnya dalam wawancara Bapak ini banyak ilmu yang saya dapatkan, sehingga nanti kami berdua ini dalam menyelesaikan kegiatan guru penggerak kami ini menjadi sebuah pembelajaran untuk berbuat. Karena apa? Di dalam guru penggerak kami ini masih harus banyak belajar Pak, belajar. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kami akhiri mungkin. Kembali silakan Bapak kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak.